Gini, kalau batu ginjal itu biasanya kan terbentuk ketika urin kita itu banyak mengandung partikel-partikel yang memungkinkan untuk dia membentuk kristal lama-lama jadi batu gitu. Nah, yang membentuk kristal itu kebanyakan itu adalah si asam urat. Jadi kalau kita mau menurunkan resiko kena batu, nggak cuma batu ginjal ya, batu di seluruh saluran kemih, karena batu itu bisa ada di ginjal, bisa ada di pipa yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Selama ini aku pikir batu itu hanya di ginjal. Apalagi orang tua sering bilang jangan nahan buang air kecil nanti jadi batu ginjalnya berbatu gitu kan. Enggak. Katanya kalau penderita ISK atau infeksi saluran kemih itu nggak boleh minum yang manis-manis, bener nggak dok? Agak susah jawabnya nih, tricky banget gitu ya. Karena minuman manis itu kan ada minuman manis yang natural, ada yang manis dari pemanis buatan gitu. Memang ada studi kecil yang mengatakan bahwa minum minuman manis, terutama yang artificial sweetener, jadi yang pakai pemanis buatan, itu membuat frekuensi berkemih, membuat gejala-gejala ketika infeksi saluran kemih itu bertambah parah. Tetapi sebetulnya belum ada bukti secara spesifik yang mengatakan bahwa minuman manis itu bisa membuat infeksi saluran kemih. Tetapi minuman manis sendiri kan juga nggak sehat ya. Jadi kalau bisa dihindari aja gitu jawabannya. Nah bener nggak sih dok kalau menahan kencing? Ini kan topik kita tentang sering menahan buang air kecil. Bener nggak kalau menahan buang air kecil itu bisa menyebabkan batu ginjal? Enggak sih. Enggak. Tapi, kenapa tuh? Gini, kalau batu ginjal itu biasanya kan terbentuk ketika urin kita itu banyak mengandung partikel-partikel yang memungkinkan untuk dia membentuk kristal lama-lama jadi batu gitu. Nah, yang membentuk kristal itu kebanyakan itu adalah si asam urat. Jadi kalau kita mau menurunkan resiko kena batu, nggak cuma batu ginjal ya, batu di seluruh saluran kemih, karena batu itu bisa ada di ginjal, bisa ada di pipa yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Selama ini aku pikir batu itu hanya di ginjal. Apalagi orang tua sering bilang jangan nahan buang air kecil nanti jadi batu, ginjalnya berbatu gitu kan. Enggak, batu itu bisa di mana aja. Jadi bisa di ginjalnya, bisa di pipa yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, bisa di kandung kemihnya, bisa juga di pipa yang ada dari kandung kemih menuju ke luar. Jadi menuju ke alat itu bisa kemana-mana. Kenapa bisa kemana-mana? Karena kadang kalau tempatnya itu dia memungkinkan untuk ikut si saluran batunya itu ikut si aliran air pipis, dia ke bawah. Apalagi kalau batunya ukurannya kecil. Makanya kalau misalnya orang yang ada batu, misalnya ada batu ginjal atau ada batu di pipa yang menghubungkan antara ginjal, pokoknya dimanapun, kalau diminta untuk minum yang banyak, terus makan obat-obatan pemecah batu, biasanya kalau mau yang rada tradisional kayak kumis kucing gitu, terus diminta untuk lompat-lompat. Kenapa lompat-lompat? Supaya batunya itu bergerak gitu. Kan kalau kita lompat-lompat, kalau ada batu kan dia bergerak turun kan. Karena batu itu kan padat. Padat itu kan pasti dia cari tempat yang lebih rendah kan. Diminta untuk lompat-lompat, dia batunya bisa ke bawah, turun. Dan kadang-kadang bisa terasa oleh si pasiennya. Jadi ketika bisa terasa batu. Iya, bener loh sahabat sonora. Jadi ketika dia pipis berasa kayak sakit, atau berasa kayak pipisnya tuh kayak ada pasir-pasirnya, dengan catatan ukuran batunya kecil, di bawah setengah senti, jadi di bawah 5 mm.
dia masih memungkinkan untuk dia lurus sendiri tanpa prosedur apa-apa. Tapi kalau di atas itu atau letak batunya yang susah untuk copot, biasanya butuh bantuan dari luar. Oke, tapi penyebabnya bukan dari sering menahan pipis berarti ya? Atau belum tapi tentu meningkatkan resikonya meningkatkan resiko, iya. Tapi penyebab pastinya utamanya biasanya sih batunya itu dari asam urat atau dari batu kalsium. Jadi batunya itu ada 4 jenis, tapi yang paling sering itu yang asam urat itu sih sama batu kalsium.